Selamat pagi, salam seger waras. Kita akan melanjutkan bersama channel Sugeng Lawu berbagai upacara atau yatnya. Kalau di Jawa kan hanya bicara blessing atau selamatan. Aku tarik ke Weda itu supaya orang Jawa memahami esensi pondasi dasar ajaran upacara yang ada di Jawa atau selamatan-selamatan yang dijalankan di Jawa. Kita lanjutkan, kemarin sudah bicara tentang Pitra Puja, kemudian manusia yatnya, kemudian kita tinggal bicara 3 yatnya. Ada 5 yatnya yang namanya pancayatnya, ini tinggal 3 yatnya. Yang pertama, yang ketiga lah dewa yatnya. Dewa yatnya ini upacara yang hubungannya dengan kadewatan atau entitas kekuatan Tuhan, vibrasi dari para dewa, Brahma, Wisnu, Siwa. Kita kita dunduk dulu karena ini orang Jawa tidak mengadopsi budaya pemujaan kepada dewa-dewi, artinya lebih condong entitas kepada Tuhan atau Sang Hyang Toyo, Sang Hyang Suwung, artinya langsung penyembahan kepada monotisme kepada Tuhan. Kita lewati dulu yang dewayatnya karena tidak ada korelasinya di era sekarang, orang-orang Jawa tidak mengadopsi itu. Kemudian kita lanjut ke resiyatnya. Resiyatnya adalah upacara terhadap guru lah. Dalam pemahaman resi atau guru itu bisa guru dalam kehidupan yang mikro, tempat kita belajar dari SD, SMP sampai perguruan tinggi itu kita harus hargai, kita hormati. Inilah pembimbing guru yang memberikan pengetahuan. Terus kemudian guru laku dalam perjalanan hidup Anda dapat pengetahuan dan pengalaman. Artinya Anda berutang budi pada seorang guru atau maharsi yang mengajarkan tentang gimana hidup sampai Anda mulai berjalan, sampai berdiri, sampai Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan dalam hidup. Kemudian kita bicarakan yang terakhir lagi, budayatnya. Lah ini simbol dari budayatnya. Lah budayatnya ini simbol dari ekosistem alam semesta. Makanya di Jawa ada istilah merti bumi karo larung sesaji. Itu 5 elemen, air, api, udara, tanah, dan ether yang hubungannya dengan jagat gede, buana agung atau makhluk kosmos itu orang Jawa memberikan sebuah offering sesaji. Nah, esensi dari budayanya atau merti bumi larung sesaji itu yang pertama adalah supaya kita itu terjadi harmoni terhadap alam semesta. Sehingga penduduk yang hidup di situ atau makhluk yang hidup itu mendapatkan kedamaian, ketenteraman. Terus keduanya untuk mengantisipasi supaya energi yang negatif dari alam semesta tidak terjadi bencana. Yang akhir-akhir ini di abad 20 kan terjadi banyak bencana. Dari mana tsunami sampai terakhir kemarin Bali, sungai meluap dan terjadi banjir. Itulah hubungannya dengan budayanya, artinya keselarasan harmoni manusia dengan alam semesta. Ini dibutuhkan. Sehingga bukan kok sesaji merti bumi larung sesaji yang ada di laut itu memberikan entitas kekuatan negatif dalam konteks memberikan makan pada astral, tidak seperti itu, tapi supaya terjadi keseimbangan dan harmoni. Sehingga budaya ini perlu dilanjutkan karena ini esensinya supaya tidak terjadi pemberontakan terhadap ekosistem alam semesta, tidak ngamuk, terjadi harmoni kepada manusia terhadap kehidupan semua yang ada di alam semesta, tumbuhan, hewan, manusia, dan badan astral. Sinergi, kimitri, kemudian menimbulkan nilai-nilai welas asih, menimbulkan kedamaian dan welas asih dalam upacara budayanya ini. Ini yang perlu diadopsi juga. Artinya budaya merti bumi secara kolektif, terus kemudian larung sesaji, terus kemudian budaya ucapan terima kasih penduduk lokal kepada alam semesta dalam bentuk seperti yang ada di keraton itu ada istilah sekaten itu, walaupun juga esensi ini serada upacara dari Weda yang diadopsi oleh Mataram Islam, ucapan syukur pada alam semesta. Artinya inilah esensi dari unsur negatif dari alam semesta kita netralisasi dan kita protek. Jadi bukan kok kita memberi makan kepada badan astral dan entitas kekuatan Tuhan di luar kekuatan Tuhan itu sendiri. Artinya hampir semua pengaruh dari kekuatan Tuhan yang diberi legitimasi pada alam semesta untuk kita terjadi sinkronisasi terhadap hidup kita kepada Dia, kepada alam semesta dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah ini sekelumit cerita tentang budayanya, berarti 4 yaya ini sudah saya ceritakan semua. Kami tutup, nanti akan saya lanjutkan tentang ajaran esoteris, tentang ajarannya Ki Ageng Surya Mataram yang dinamakan Kawruh Jiwa. Terima kasih, matur suwun.